Oke, halo semuanya, nama saya Marcelo Putra Pasya. Saya Muhammad Edar Albanani. Kali ini kita akan membuat video wawancara kepada salah satu pengusaha yang ada di Bali. Mau tahu gimana kelanjutannya? Let's go. Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Selamat siang Bapak, kami dari Primakara University dan kita mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa pengusaha seperti Bapak. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar saja? Ya, boleh. Jadi dengan Bapak siapa terutama? Saya Pak Tony. Saya Marcelo Pak, salam kenal. Boleh saya menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak? Boleh, silakan. Yang pertama Pak, apa nama usaha yang Bapak kelola saat ini? Bidang usaha saya itu adalah bidang tour and travel. Tournya itu adalah untuk mengeksplor wilayah Bali dan sekitarnya, bisa jadi dari luar Bali seperti NTB, Lombok ataupun Jawa Timur, tapi kami pilih dari sektor berbagai tujuan, yang mana tamu itu keinginannya kemana saja dan tujuannya untuk apa saja. Pertanyaan berikutnya, jenis layanan apa saja yang Bapak tawarkan di bidang travel tersebut? Jenis layanan yang ada di tempat saya tentang tiketing hotel, pesawat, maupun tiketing salah satu seperti biro perjalanan dari beberapa tempat yang kami ambil untuk kami jual, termasuk layanan hotel, dan termasuk salah satu adalah mungkin seperti yoga, seperti pembelajaran masak dan lain sebagainya. Dan usaha ini milik Bapak pribadi atau gimana? Ya, kebetulan milik saya pribadi, saya mengelola sama istri saya sendiri. Oh, baik. Apa alasan Bapak membuka usaha ini? Ya, alasannya karena memang di Bali adalah yang terkenal adalah daya tarik wisatanya ya, dan terutama ketika daya tarik wisata yang kami jual di Bali cuma satu-satunya, ya itulah sebagai kebutuhan rezeki dan pangan kami. Baik. Terus target Bapak nih di travel ini targetnya untuk siapa? Apakah untuk orang lokal atau untuk warga asing? Target pemasaran. Target marketingnya itu sebetulnya global, dari Europe ataupun Cina ataupun lokal, tapi kami kebetulan itu malah yang tertarik itu Cina. Maka kebutuhan yang paling diminati dari pesawat lainnya, tapi nggak menutup kemungkinan dari Europe itu biasanya malah cuman gathering atau seperti dari company gathering. Terus bagaimana cara usaha travel ini mendapatkan keuntungan, kalau boleh tahu? Jadi keuntungan itu sangat berbagai macam varian keuntungan. Dari salah satu, kalau untuk transportasi kita nggak banyak mengambil, misalnya dari harga 700 atau 600 kami mengambil cuma 50.000, tapi yang paling banyak itu adalah keuntungan seperti ini, orange travel untuk wilayah Bali. Nah, nanti satu hari, ya hari kedua, hari ketiga dan hari berikutnya, maka itu kami memberikan sesuatu hal yang seperti trip perjalanan wisata untuk mereka, dan nanti harus ada yang namanya free day tour, dan nanti akan ada yang namanya tour untuk memasak,
dan nanti ada namanya wisata religinya. Nah dari situ sebetulnya itu kalau dibilang kita mau jualan apa, cuman jualan jasa, ngatur jasa perjalanan, di situ kita jual. Kita nggak jual apa-apa, cuman jual omongan, kita jual seperti destinasi dari wisata. Nah, itu sih. Apa keunggulan utama usaha travel yang Bapak jalankan saat ini? Keunggulannya di travel Bapak? Keunggulan di tempat kami itu adalah sangat affordable ya, affordable secara finansial, mereka tidak terlalu mahal, terus secara untuk responnya kami cepat, dan 24 jam terutama tamu 24 jam itu ada yang datang itu malam, dini hari, pagi, siang, sore. Tapi yang paling banyak itu kebetulan perjalanan wisata yang malam itu mereka sangat meminati, dan jarang travel itu di saat malam atau dini hari itu mereka respon. Di situ mereka sangat suka dengan layanan kami karena kami 24 jam bisa merespon walaupun ada Dari dari banyaknya pengusaha travel di Bali, yang paling unggul seperti misalnya namanya turis yang datang itu kadang kan mereka sempat ada bermasalah di keuangan, atau seperti entah itu ATM-nya bermasalah atau kekurangan duit cash, atau ada tersendiri yang Bapak masalah jika ada tamu seperti itu punya kendala, itu bagaimana Bapak menghadapinya? Pada dasarnya kami itu sangat memudahkan untuk mereka dalam segi finansial, ataupun seperti mereka itu belum punya duit untuk membeli apapun, itu kami biasanya memberikan kemudahan dengan cara Anda seperti pay letter, tahu kan? Pay letter. Nah, dengan jaminan itu kami cuman meminta nomor paspor dan data diri, anggaplah saling percaya. Jadi saya seperti memberikan kemudahan untuk belilah dulu, saya kasih pinjaman dulu. Nanti berapa hari kami bisa selesai dalam waktu sebelum Anda pulang, melihat dari paspor atau dari tiket yang mereka pulang itu, sebelum itu mereka akan membayar. Tapi terkadang bisa setelah mereka pulang dari sini ke negaranya, kadang-kadang cuma 1-2 hari setelah mereka sampai itu masih terbayar. Belum, alhamdulillah belum sampai kena gagal bayar. Kayaknya itu faktor kunci yang bikin travel Papa punya keunggulan sangat penting, karena ibaratnya memberikan cashboard kalau bahasa kita. Ya, kasih. Oke, terima kasih Pak atas waktunya telah bisa menjelaskan usahanya Bapak, dan saya sangat mengapresiasi. Mohon maaf jika ada salah kata atau tidak sopannya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama supaya adik bisa mendapatkan suatu pencerahan dari sini, barangkali menjadikan ilmu terbaik untuk kalian semua. Ya, oke. Nah.